Pesan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo begitu jelas. Instruksi yang disampaikan juga begitu tegas bahwa para penjabat kepala daerah jangan kemudian mengintervensi apalagi jelang pemilu 2024. Para ASN juga jangan sampai tidak netral. Bahkan tadi Presiden Jokowi mengingatkan kalau sampai ada yang miring-miring pada saat evaluasi harian dilakukan, yang nakal bisa langsung disikat, bisa langsung diganti. Pertanyaannya, akankah kemudian netralitas ini benar-benar terwujud? Apalagi kita tahu bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo juga ikut dalam kontestasi pemilu 2024 kali ini. Bagaimana upaya untuk bisa menjamin dan juga menjaga netralitas ini terjadi? Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman dari Gerindra yang juga akan menjelaskan mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Ya, selain Bang Habib, bersama saya juga sudah ada Mas Adi Pray. Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik, nanti kita akan juga lihat bagaimana pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Bang Habib. Selamat malam. Baik, bukan hanya ada koalisi atau perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan dari Prabowo Subianto dan juga tentunya putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Mas Gibran, tapi juga secara daring ini sudah bergabung dengan kita dari PKB yang mengusung pasangan Amin yaitu Pak Jazilul Fawait, tapi sepertinya masih nanti bergabungnya. Kita akan lihat dulu bagaimana dan juga dengarkan dulu bagaimana pandangan Mas Adi kalau kita minta netralitas. Mas Adi sudah ditekankan tadi mengenai ASN, mengenai para penjabat kepala daerah. Tapi kita juga tahu bahwa di masing-masing koalisi, di masing-masing pasangan baca pres, bacawa pres ini ada menteri, ada wakil menteri yang masih menjabat di sana. Bagaimana kemudian ini bisa menjamin netral mereka ini? Ya, saya kira memang soal netralitas ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia ini kan selalu muncul dalam setiap diskursus politik menjelang pemilu dan bahkan pilkada Putri. Jadi kalau kita mau pilkada, mau kita pilpres dan pileg, selalu muncul diskusi-diskusi supaya tak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh ASN khususnya, kira-kira begitu, dan anggota TNI dan Polri. Saya kira ini sebagai reminder sebenarnya bagi siapapun yang mau berkompetisi di 2024 bahwa haram hukumnya menggunakan instrumen-instrumen negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 jelas bahwa setiap pelaksana ataupun tim kampanye itu tidak boleh mengikut sertakan ya ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari instrumen untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Bahkan kalau kita membaca undang-undang ASN sekalipun, di situ jelas tertera bahwa mereka harus menjaga netralitas. Ini yang saya kira memang secara prinsip kalau kita mengacu kepada semangat demokratisasi kita supaya tegak, tanpa diawasi, tanpa ada ancaman misalnya terkait dengan pelanggaran dan seterusnya, saya kira siapapun yang merasa ASN mestinya tidak cawe-cawe dengan urusan politik. Jadi mereka bekerja secara profesional. Mereka itu bekerja tegak lurus hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tak peduli siapa yang bertanding, tak peduli yang ikut kontestasi pilpres. Mereka itu hanya bekerja mengabdi pada negara tanpa harus memperhatikan ikut serta kira-kira siapa yang harus dimenangkan. Tapi Mas Adi melihat dari yang disampaikan Pak Jokowi cukup serius itu, betulkah akan betul-betul dilaksanakan atau sebenarnya hanya upaya untuk meredam isu keraguan masyarakat bahwa Presiden Jokowi nggak netral nih, mengingat ada putra sulungnya ikut kontestasi nih? Ya, saya kira memang banyak hal yang bisa ditafsirkan. Jokowi tentu saja sebagai presiden punya kepentingan bahwa siapapun yang merasa aparatus sipil negara dalam konteks ini yang dilarang dalam undang-undang tak bolehlah ikut serta dalam urusan pilpres. Ini jangan sampai ada kegenitan. Kadang kan banyak juga oknum-oknum ASN tertentu yang mungkin hanya ingin menunjukkan loyalitasnya kepada atasannya. Dia bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya kira pernyataan Jokowi harus diletakkan dalam konteks Jokowi ke depan tak mau tahu yang namanya ASN, yang namanya aparatus sipil negara. Tak bolehlah genit-genit apalagi ikut campur dalam urusan pemenangan. Nah, yang kedua memang ini adalah satu pertaruhan sebenarnya bagi demokrasi kita, Putri, bahwa ketika ada Mas Gibran Raka Buming Raka bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto, tentu publik ingin melihat siapapun yang nanti akan berkompetisi, ini tentu adalah berdasarkan asas yang kita sebut dengan jujur, adil, dan fairness itu. Inilah yang saya kira bahwa semoga dengan pernyataan Pak Jokowi ini, satu, tak ada orang pihak tertentu yang ingin menyeret ASN itu sebagai alat kepentingan politik kepenangan. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana ASN ini bisa dia menahan diri untuk tidak menjadi kebagian dari kemenangan kelompok politik tertentu. Dan yang paling penting adalah bahwa kemenangan apapun
yang terjadi di sebuah negara yang demokratis tentunya yang dihadapkan adalah kemenangan-kemenangan yang berasaskan kompetisi yang sehat dan lebih terbuka. Ini tentu kita ingin menaikkan level demokrasi kita, bukan hanya sebatas demokrasi prosedur, tapi demokrasi yang substantif. Tentu kita tidak ingin pemilihan presiden itu berjalan lancar, damai, reguler setiap 5 tahun sekali, tapi kualitas kompetisinya agak kurang sehat. Kan itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Bagaimana cara mengukur kualitas demokrasi elektoral kita? Salah satunya adalah ASN nggak ikut dalam pemilu, dalam arti bahwa bukan menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu. Ini yang kita harapkan, karena setiap pemilu 2019, 2014, Pilkada serentak 2020 kemarin, juga imbauan-imbauan soal netralitas ASN, netralitas kepala daerah, kemudian perangkat-perangkat desa dan seterusnya itu, ya ini sudah disampaikan secara terbuka. Meski hampir kita tahu setiap setelah pemilu pasti Bawaslu menunjukkan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu. 2019 ratusan pelanggaran, tapi tidak bisa ditindak oleh apapun. Kalau kita melihat undang-undangnya luar biasa. Orang yang kemudian teridentifikasi di ASN, kalau melanggar, ikut cawe-cawe, memenangkan salah satu paslon, dia bisa dipidana penjara 1 tahun dan kena denda sejumlah uang. Tapi saya belum nemu itu Bawaslu menindak oknum-oknum ASN yang selama ini dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran politik. Bagi saya, moralitas dalam politik harus ditegakkan di atas segala-galanya. Bahwa sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tak boleh cawe-cawe, tak boleh ikut intervensi dalam pemenangan apapun, itulah yang harus kita hormati. Kalau cuma ancaman, gak ada sanksi tegas, percuma juga, begitu kan, seperti kata Mas Adi tadi. Tapi mungkin nanti kita akan dengarkan pendapat dari Pak Jazilul Fawait yang mewakili dari koalisi pengusung pasangan Amin tentunya, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Malam Putri, malam Pak Dr. Adi, Pak Habibur Rahman. Baik, Pak Jazil, melihat Presiden Jokowi ini sudah memberikan seruan kepada para penjabat kepala daerah, kemudian juga para ASN untuk tetap netral, apakah yakin koalisi pengusung Amin ini bahwa memang akan netral Pak Jokowi ini dalam pemilu 2024 mendatang? Tentu pasangan Amin harus berpositif thinking bahwa pemilu yang akan kita hadapi harus berjalan secara tertib, jujur, dan adil. Namun memang sulit sekali untuk memisahkan, menetralkan hubungan antara anak dengan bapak. Itu hampir nggak bisa dinetralkan. Jadi Pak Jokowi selaku orang tua dari Gibran sulit untuk dinetralkan bahwa Gibran itu putranya. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, alhamdulillah Pak Jokowi sudah mengumpulkan PJ kepala daerah, sudah berstatement akan netral. Saya pikir ini menjadi evaluasi kita bersama-sama nantinya, utamanya civil society, untuk melihat apakah ada abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan nantinya di dalam Pilpres. Sejauh ini memang rangkaian yang ada sejak peristiwa Mahkamah Konstitusi ini, pendapat kontroversi dari publik tidak bisa ditahan bahwa ada dugaan-dugaan skenario dan lain-lain. Tapi bagi pasangan Amin, kami akan hadapi semuanya dengan senyuman. Kita akan hadapi pemilu ini, kita tatap pemilu ini dengan riang gembira. Dalam bahasanya Gus Muhaimin, ikan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri, tak akan imbangi. Jadi gitu. Artinya apa? Memang koalisi perubahan saat ini karena dianggap tidak menggunakan kata keberlanjutan dan lain-lain, kemudian dianggap berhadapan-hadapan dengan koalisi keberlanjutan. Tapi bagi kami, asal itu sehat dan sportif, tidak ada soal. Tapi yang penting, seperti disampaikan Pak Jokowi juga, kita tidak melontarkan fitnah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan bahwa Mas Gibran itu putra Pak Jokowi, itu kan bukan fitnah. Itu memang iya yang sekarang menjadi calon wakil presiden bersama Pak Prabowo, dan itu no problem. Tapi sekali lagi, publik akan melihat perjalanan pemilu nanti. Ini kan belum mulai ini, baru ria-ria dari Mahkamah Konstitusi, pendaftaran, bahkan ada yang menggugat KPU dan lain-lain. Ini sesungguhnya akan mengganggu
pendapat publik. Karena KPU juga digugat karena tidak ada PKPU dan lain-lain. Nah, semua ini muaranya justru akan menguji seperti pertaruhan nama baik Pak Jokowi atau kenegarawanan Pak Presiden. Kalau soal cawe-cawe, dari awal Pak Presiden sudah mau cawe-cawe. Jadi sudah statement bahwa Pak Presiden akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Gitu. Nah, dalam konteks itu kami setuju. Tapi pada faktanya hari ini memang kemudian dinamika politik menghantarkan putra mahkota lah kira-kira begitu, sehingga kami semua atau publik Indonesia dikagetkan dan kita harus sama-sama mengajak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa akan netral, bahwa semua aset harus netral. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat bagus buat kami. Iya, Bang Habib, tantangan besar bagi Pak Jokowi, apalagi sang putra juga ada di situ berpasangan sama Pak Prabowo Subianto, Bang Habib. Ya, Pak Jokowi sudah membuktikan ya soal netralitas ya, bahwa konstitusi kita menjamin seorang presiden incumbent bisa maju. Ya, tapi bukan di situ masalahnya, soal potensi abuse of power. Lalu Pak Jokowi tahun 2019 sebagai incumbent maju, dia pegang semua, dia bisa kontrol polisi, kontrol secara de facto ya, TNI ya kan, KPU dan lain sebagainya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Banyak juga tuduhan saat itu tidak netral dan lain sebagainya, digunakan kekuasaan untuk menguntungkan incumbent ya kan. De facto semua proses berjalan dan kita punya perangkat untuk mengujinya. Ada yang namanya KPU, wasitnya ya kan. Dia menyelenggarakan sekaligus mengawasi, memastikan semua berjalan netral. Ternyata bukan hanya KPU, ada juga yang mengawasi KPU, ya kan? Ya, dan ikut mengawasi praktek pemilu, yaitu Bawaslu, ya kan? Ternyata nggak hanya Bawaslu, ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi berlapis-lapis sistem yang sudah kita buat berdasarkan undang-undang, ya, untuk memastikan abuse of power itu tidak terjadi. Dan kita bukan pertama kali ya politik kita mengizinkan seorang incumbent maju ya. Zaman Pak SBY maju kedua kalinya kurang lebih begitu juga. Nggak ada masalah. Yang namanya dinamika politik, ada masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran terjadinya abuse of power, ada protes, ada penyampaian gugatan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat kita sudah cerdas. Ketika lembaga yang berwenang untuk mengadili komplain tersebut membuat putusan, masyarakat menerima. Jadi nggak ada namanya revolusi, tidak ada namanya huru hara. Ketika semua itu disalurkan dengan baik di kanal yang tepat, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang tadi saya sebutkan. Apalagi saat ini, ya kan, bukan incumbent yang maju, anak dari Pak Presiden Jokowi, ya kan, pasti derajatnya beda sekali, ya. Tentu dengan perangkat yang sudah teruji, ya kan, menjadi penengah dikala ada presiden incumbent maju, ya. Saat ini insya Allah kami yakin, kita yakin, dan rakyat kita, saya pikir sebagian besar rakyat kita juga sudah cerdas. Mereka tahu kalau ada potensi kecurangan, mereka boleh mengingatkan. Baik, Bang Habib. Kalau ada kecurangan, mereka boleh melaporkan. Tetapi ketika diproses, ya kan, secara hukum, mereka bisa menerima hasilnya. Kurang lebih begitulah budaya kita, adab kita dalam berdemokrasi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau pada pemilu 2019 lalu kita mengenal isu kemudian yang berkembang di kalangan masyarakat, ada tuduhan bahwa yang dilakukan pada pemilu sebelumnya ini adalah sebuah upaya yang terstruktur, masif dan sistematis. Akankah kemudian hal ini berpotensi untuk terjadi lagi di pemilu 2024 di tengah kemudian adanya tantangan Presiden Jokowi untuk dipertanyakan kenetralannya? Sesaat lagi.